Pada time frame daily gold masih berada dalam fase koreksi setelah terbentuknya lower low baru yang menandakan tekanan jual masih mendominasi di market. Sehingga yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apakah harga sudah menyelesaikan pembentukan local bottom atau justru masih berpotensi melanjutkan penurunannya. Karena sejak awal bulan harga telah mengalami koreksi sekitar 10% setelah data NFP dirilis jauh di atas ekspektasi yang kemudian mendorong harga menembus level support penting di area 4.400. Disusul dengan rilis data inflasi yang kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya akibat kelangkaan energi, sehingga mendorong harga berhasil menyelesaikan target penurunan menuju previous low. Dan setelahnya terdapat reaksi dari buyers yang merespons pernyataan terkait perjanjian perdamaian yang dikabarkan akan segera ditandatangani pekan ini, ditambah dengan FOMC minggu depan yang berpotensi menjadi katalis pergerakan berikutnya. Jika muncul pernyataan dovish yang mengindikasikan peluang pemotongan suku bunga tahun ini, maka harga akan rebound kembali untuk menguji area key level. Sebaliknya, jika pernyataan yang muncul cenderung hawkish, maka gold akan melanjutkan penurunan untuk menguji support weekly di area $4.000. Karena level tersebut merupakan support penting yang telah bertahan selama 7 bulan dan seharusnya mampu memberikan reaksi dari buyers. Namun jika level ini nantinya berhasil ditembus, maka dapat memicu panic selling lanjutan yang dapat membuat harga turun lebih dalam sampai 3.500 sesuai dengan blueprint kita sebelumnya. Sementara itu, resistance weekly terdekat berikutnya ada di 4.260 yang bisa menjadi tahanan jangka pendek sambil menunggu hasil FOMC rilis. Dan berdasarkan perhitungan waktu menggunakan cycle theory, koreksi yang terjadi saat ini sudah mendekati fase pembentukan local bottom sejak minggu pertama kemarin. Setelah itu, harga akan mengalami pullback untuk membentuk lower high baru. Dengan konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, harga harus mampu menembus level 200 daily moving average di atas, yang bertepatan dengan zona key level, serta resistance weekly pada 4.500. Karena di bawah level ini, harga masih berada dalam tekanan sellers yang kuat. Dilihat secara structure juga masih dalam bias yang bearish, dan dari update minggu lalu, harga sempat membuat sedikit pullback pada zona imbalance sebagai POE terdekatnya, sekaligus terjadi sedikit fake out pada internal structure sebelum melanjutkan penurunannya. Oleh sebab itu, jika terjadi kenaikan, maka pergerakan tersebut masih dianggap sebagai fase retracement untuk membentuk lower high baru, dengan target mengambil inducement di atas sekaligus merespons area Fibonacci sebelum melanjutkan pembentukan lower low. Terakhir, jika mengikuti update dari analisa sebelumnya pada internal structure, kenaikan yang terjadi saat ini telah berhasil mengambil level inducement terdekat, namun sampai penutupan weekly harga masih meresponi dan tertahan pada zona supply di atasnya. Dan berdasarkan perhitungan wave count, harga masih bisa melanjutkan kenaikan untuk membentuk subwave 5 dengan target menutup gap minggu lalu. Setelahnya kembali melanjutkan fase koreksi untuk menguji level demand di bawah, yang apabila ditembus maka pada support weekly $4.000 akan menjadi target lower low terdekat. Namun jika area demand pada internal structure tadi berhasil menahan tekanan jual, maka skenario external structure ini masih dapat digunakan, dengan target mengambil inducement di atas sekaligus merespons key level sebelum melanjutkan koreksinya dengan target menuju support weekly $4.000.